Rusia tawarkan S-400 dan jet tempur siluman ke Indonesia. Apakah ini awal kemitraan strategis? Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika global mengalami pergeseran besar. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat terus meningkat, terutama setelah konflik di Ukraina. Dalam konteks ini, Rusia mulai memperluas jangkauan diplomasi militernya ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di Indo-Pasifik, memiliki peran penting di tengah rivalitas kekuatan besar dunia. Kini, muncul sejumlah sinyal bahwa Rusia ingin memperkuat hubungan militer dengan Indonesia tidak hanya lewat penjualan alutsista, tetapi juga kerja sama jangka panjang. Apakah ini bagian dari upaya Rusia untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis? Dan bagaimana Indonesia merespons tawaran seperti S-400 dan kerjasama jet tempur? Setelah dikenai sanksi ekonomi dan militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Rusia terus mencari mitra baru di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara. Negara-negara seperti Myanmar, Vietnam, dan Indonesia mulai masuk dalam radar Moskow sebagai mitra potensial. Indonesia dinilai penting karena posisinya yang netral dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia tidak bergabung dalam aliansi militer manapun, membuatnya lebih fleksibel dalam menjalin kerjasama. Dalam konteks ini, Rusia melihat peluang untuk menawarkan teknologi pertahanan canggih kepada Indonesia sebagai bagian dari pendekatan diplomasi militer, sekaligus membangun keseimbangan baru di kawasan yang didominasi oleh pengaruh Amerika dan aliansi AUKUS. Salah satu tawaran paling mencolok dari Rusia adalah sistem pertahanan udara S-400 Triumph. Sistem ini telah digunakan oleh negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Turki, bahkan meskipun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. S-400 memiliki jangkauan hingga 400 km dan mampu mendeteksi serta menembak jatuh pesawat siluman, rudal balistik, dan drone. Jika Indonesia memilikinya, ini akan menjadi lompatan besar dalam pertahanan udara nasional. Selain itu, Rusia juga membuka pintu kerjasama dalam pengembangan jet tempur generasi kelima Su-57. Indonesia sebelumnya sudah menjalin kerjasama dalam proyek jet tempur IFX-TFX bersama Korea Selatan, namun ada hambatan dalam pendanaan dan teknologi. Rusia menawarkan alternatif dengan model kerjasama produksi, pelatihan, dan lisensi. Meski belum ada kesepakatan resmi, tawaran semacam ini menunjukkan bahwa Rusia serius ingin menjalin kemitraan strategis, bukan sekadar hubungan dagang. Rusia tidak hanya tertarik menjual alutsista. Lebih dari itu, Moskow ingin membangun poros baru di kawasan Asia yang bisa menjadi penyeimbang kekuatan Barat. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki nilai strategis tinggi. Dalam sejumlah analisis, disebutkan bahwa Rusia ingin memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik, termasuk dengan menjalin kerjasama di bidang intelijen, pertahanan udara, hingga keamanan maritim. Meskipun beberapa rumor menyebutkan kemungkinan Rusia mengincar akses logistik ke wilayah timur Indonesia, seperti Papua, hal ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi dan tampaknya tidak menjadi prioritas utama dalam diplomasi terbuka kedua negara. Indonesia juga dikenal sangat berhati-hati terhadap keberadaan militer asing di wilayahnya, sehingga pendekatan Rusia lebih realistis melalui penguatan industri pertahanan dan transfer teknologi. Indonesia hingga kini tetap konsisten dengan kebijakan luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok kekuatan manapun, namun tetap terbuka untuk kerjasama strategis
sepanjang tidak mengganggu kedaulatan nasional. Hal ini membuat Indonesia bersikap hati-hati dalam menerima tawaran alutsista dari negara manapun, termasuk Rusia. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman sanksi CAATSA dari Amerika Serikat yang pernah membuat pembelian jet tempur Su-35 tertunda bahkan batal. Meski begitu, Indonesia tetap menjalin komunikasi erat dengan Rusia. Pengadaan sistem pertahanan dan transfer teknologi tetap menjadi bagian dari agenda bilateral selama tidak melanggar hukum internasional atau merugikan posisi Indonesia di mata dunia. Dalam beberapa kesempatan, pejabat Indonesia menyatakan keinginan untuk memperkuat pertahanan nasional secara mandiri, termasuk melalui kerjasama dengan berbagai negara tanpa harus berpihak pada satu kutub kekuatan global. Jika hubungan militer antara Indonesia dan Rusia terus berkembang, bentuk kerjasamanya kemungkinan besar akan berfokus pada penguatan industri pertahanan nasional. Ini bisa mencakup produksi bersama alutsista tertentu, pelatihan militer, serta alih teknologi yang selama ini menjadi salah satu tuntutan utama Indonesia dalam setiap kontrak pengadaan. Selain itu, pengadaan sistem pertahanan strategis seperti Hanut jarak jauh, radar canggih, dan drone tempur juga berpotensi masuk dalam agenda bilateral. Meski begitu, Indonesia akan tetap mempertimbangkan semua langkah tersebut secara hati-hati dengan memperhitungkan implikasi politik, ekonomi, dan keamanan. Tekanan dari negara-negara Barat, khususnya terkait sanksi CAATSA, akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan. Indonesia tentu tidak ingin terseret dalam rivalitas global yang mengorbankan kedaulatan atau kepentingan nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang realistis, terbuka, dan seimbang kemungkinan besar akan tetap menjadi strategi utama Indonesia dalam merespons tawaran kerja sama pertahanan dari Rusia. Pada akhirnya, Indonesia ingin memperkuat pertahanannya tanpa harus menjadi bagian dari konflik proksi atau blok militer tertentu. Rusia mungkin melihat Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang, terutama dalam menghadapi tekanan dari blok Barat. Sementara itu, Indonesia tetap pada jalurnya sebagai negara non-blok yang ingin memperkuat pertahanan tanpa terlibat dalam rivalitas global. Apakah kerjasama pertahanan ini akan berkembang ke tahap lebih lanjut atau justru akan terhambat oleh tekanan geopolitik? Yang jelas, peta kekuatan dunia sedang bergerak dan Indonesia menjadi bagian penting dalam dinamika tersebut. Situasi geopolitik global terus berubah dengan cepat dan tawaran kerja sama pertahanan dari Rusia kepada Indonesia adalah bagian dari dinamika itu. Indonesia harus bijak dalam menentukan langkahnya, menjaga kedaulatan, dan mengutamakan kepentingan nasional. Apakah langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional atau justru membawa tantangan baru? Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dan berbagi pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi sehat dan kritis sangat penting untuk kita semua memahami arah pertahanan dan diplomasi negara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.